sarjana mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah desain dan pemrograman berorientasi objek. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Baik, saya akan lanjut ke compile programnya. Untuk tema dari yang saya buat itu merupakan robot kolektor. Jadi tokoh utamanya adalah robot, di mana robot ini tangannya bisa memanjang dan memendek. Dan item yang didapatkan oleh robot ini merupakan moor, berupa moor yang bergerak di atas conveyor belt bagian atas dan bagian bawah. Nah, untuk misalnya kita menggunakan ada dua opsi gitu ya, apakah kita membuat akun baru misalnya, atau kalau kita menggunakan akun baru, maka skor dan coins-nya itu akan dimulai dari 0. Sedangkan kalau kita menggunakan akun yang sudah ada, maka akan melanjutkan ke dari skor dan coins yang sebelumnya. Nah, untuk tangannya ini tidak memanjang sampai jauh gitu ya, jadi ada batas maksimalnya. Jadi kalau memang mau mendekati moor itu harus digerakkan dari karakternya, jadi menggunakan tanda atas bawah kartu kanan kiri. Nah, ada animasi moor dari jalan ke ranjangnya. Nah, misalnya kita klik space. Untuk klik space ini ada opsi save dan exit dan continue. Kalau di continue itu akan melanjutkan gamenya. Lalu jika save and exit, dia akan menyimpan progresnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan programnya. Untuk isi programnya ini, yang pertama itu terdiri dari saya menggunakan arsitektur MVVM, di mana modelnya itu terdiri dari database manager bertanggung jawab untuk mengatur agar proyeknya ini terhubung dengan database MySQL. Lalu untuk user dihubungan dengan CRUD untuk seperti add user, terus get user untuk update user, dan get all user ordered by score untuk ditampilkan ke leaderboard. Terus selanjutnya model utamanya itu ada terdiri dari atribut ID, username, score, item counts, dan posisi robot X dan Y-nya. Lalu getter dan methods, getter, setter, dan methods-nya berupa yang tadi moornya gitu ya. Ada atribut untuk posisinya X dan Y, lalu value, speed, moving right. Nah, untuk ini tuh untuk menentukan arahnya gitu, karena tadi ada conveyor atas dan conveyor bawah yang arahnya itu berbeda. Lalu ada tipenya itu tadi seperti yang terlihat di demo, itu ada moor bronze, silver, dan gold. Lalu selanjutnya ada di sini tuh ada merupakan model utama gitu ya, karena yang berhubungan dengan logika gamenya seperti pergerakan karakter, terus pergerakan item, dan sebagainya gitu. Nah, secara umum yaitu core-nya itu memiliki metode utama, yaitu metode update yang digunakan untuk memperbarui seluruh state game yang dipanggil secara berkala oleh game view model gitu. Dalam update itu sesuai namanya gitu ya, memperbarui seluruh state game. Jadi ada bagian yang untuk spawn dari itemnya, lalu ada untuk logika untuk tangan robotnya, lalu untuk logika dari tangan robotnya sendiri itu ada bagian di mana ini call tip bounce. Jadi ada deteksi tabrakan gitu ya di bagian ujung dari tangan robotnya. Lalu misalnya kalau akhirnya intersect dengan itemnya, maka itu berarti didapatkan gitu moornya itu. Lalu ada juga ini untuk logika animasi itemnya masuk ke keranjang. Jika itemnya itu ada yang didapatkan, jadi nanti akan menghitung jarak dari posisi moor yang ditangkap itu ke basketnya gitu. Jadi nanti akan seiring sedikit-sedikit dia bergerak ke arah keranjang gitu. Lalu untuk akhirnya tertangkap atau menambah skor itu nanti bagian ada bagian batas atau rectangle-nya gitu, rectangle dari item dan rectangle dari keranjangnya itu intersect. Lalu selanjutnya itu kita membahas ke bagian view modelnya. Untuk game view model dari leaderboard view model dan game view model gitu. Kalau leaderboard view model itu secara umum dia yang menghubungkan user DAO dengan bagian leaderboard panel gitu. Jadi karena leaderboard itu sangat berhubungan dengan database gitu ya, jadi menampilkan user, terus bisa menggunakan memilih user dari username-nya gitu.
dan membuat user juga gitu. Lalu selain itu pada game view model, nah kalau game view model itu yang menghubungkan game model dengan game panel gitu. Untuk game view model itu terdiri dari, nah ini ada inisialisasi game loop timernya, dimana untuk setiap waktu itu ada update game, memanggil metode gitu ya, untuk memperbarui logika game, dan juga meminta game panel untuk menggambar ulang dari tampilannya gitu. Nah selanjutnya ada juga untuk bagian yang tadi gitu ya, ada handle pause option gitu. Jadi kan saat diklik pause itu kan berarti ada bagian opsi untuk save dan continue gitu. Lanjut ke view. Nah view itu yang paling itu ada game frame. Jadi game frame itu secara umum dia tuh untuk membuat jendelanya gitu ya, jendela dari window yang tadi gitu, dari gamenya. Yang pertama itu dia akan inisialisasi dari main menu panel, kan game itu akan dimulai dari main menu gitu. Nah saat kita masuk ke main menunya ini akan di main menu kan tadi ada backgroundnya gitu ya, jadi ada load untuk background, terus tampilan tampilan awalnya gitu. Nah tapi yang paling utama itu kan ada bagian tombol untuk start ya tadi tuh. Nah jadi pada bagian sini, nah ini kan bagian start ya, dan ada bagian exit. Nah pada bagian start itu ditambahkan action listener gitu. Action listener itu tuh saat dipencet start game button itu akan masuk ke leaderboard panelnya gitu. Jadi melanjutkan ke leaderboard panel. Leaderboard panel itu seperti sesuai namanya gitu, dia menampilkan leaderboard. Nah di sini tuh dia sangat erat hubungannya dengan database gitu ya. Nah jadi kalau untuk panelnya itu tadi kan ada ini ya, klik untuk menambahkan user, terus memilih usernya gitu. Nah kalau di sini tuh ada nih input panel untuk username, lalu menambahkan listener gitu ya untuk tiap baris di tabelnya. Jadi nanti saat diklik itu langsung menyimpan username atau datanya gitu, dan nanti akan mengaktifkan tombol play. Nah di sini, nah ini akan memulai. Nah kalau diklik untuk playnya itu dia akan masuk ke game panelnya. Nah lanjut ke game panel gitu ya. Untuk game panel sendiri merupakan layar utama gitu ya, yang menampilkan dari gamenya gitu. Jadi terdiri dari, yang pertama itu kan untuk game itu banyak sekali gambar yang digambar di ini kan di load gitu. Jadi ada bagian untuk image loader. Nah image loader ini ada di bagian util gitu ya, folder util. Secara umum image loader itu ada dua bagian gitu ya. Yang pertama itu untuk load image biasa, dan ada yang load sprite sheet. Jadi sprite sheet itu gambar yang terdiri dari kayak adegan gitu. Kalau ini frame lah gitu, jadi frame untuk animasi. Nah lalu saya juga menambahkan untuk load font, dimana fontnya itu menerima extension TrueType font. Lalu selanjutnya kembali lagi ke game panel. Nah udah meload gitu ya, load gambar-gambarnya itu. Ada juga ini key listener untuk mendengarkan gitu ya, saat diklik tombol keyboard panah atas, bawah, kanan, dan kiri gitu ya, untuk pergerakan dari robotnya. Lalu untuk spasi, dia akan seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan gitu ya, dia akan melakukan pause gitu. Nah lalu ada juga saat key release, jadi saat tangan kita tidak memegang lagi keyboard yang bagian atas, kiri, kanan, bawah gitu ya, akan stop gitu. Nah selanjutnya yang utama itu pen komponen gitu, yaitu metode untuk menggambar ulang dari tampilannya gitu ya. Jadi nanti akan dipanggil setiap kali komponen perlu digambar gitu. Nah yang pertama itu kan ada background, terus ada terus conveyor belt, lalu dari karakternya sendiri dan robotnya, terus kayak tangannya juga gitu kan, tangannya tuh tadi munculnya dari belakang, jadi untuk proses gambarnya itu harus tangannya dulu baru robotnya. Lalu ada juga untuk menggambar itemnya gitu. Nah saat kita cek itu, kalau misalnya kita buka main ya, yang utamanya gitu ya, saat buka main itu akan memuat background gitu, background musik yang dikelola oleh audio manager. Nah audio manager itu ke folder util, dimana dia itu memproses musik yang extensionnya itu .wav. Jadi secara umum kayak gitu. Nah jadi dari awal
dari awal membuka aplikasi itu akan langsung ada musiknya sampai akhir, sampai di close lagi gitu. Nah di main itu akan manggil game frame, kan tadi masuk ke game frame. Di game frame akan masuk ke main menu akan masuk ke leaderboard, dan leaderboard langsung masuk ke game panel.